kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya sehingga saya harus membayar bertahun-tahun dibina di dalam penjara. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah merawat Kianu walaupun usia mereka sudah lanjut. Saya minta maaf kepada Mami dan Papi. Semoga Mami Papi sehat. Saya insya Allah membahagiakan kedua orang tua saya. Saya berterima kasih kepada Kianu yang sudah kuat, tangguh, menjalani hari-hari tanpa orang tua. Mami menyesal, Mami minta maaf. Mami berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Dan buat teman-teman saya dalam yang masih harus menjalani sisa masa hukuman, kalian harus semangat. Insya Allah kalian akan bebas juga. Terima kasih kalian sudah menemani hari-hari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Eka berpamitan dulu dengan teman-teman di lapas. Berpamitan dengan teman-teman di lapas, lalu mereka Eka memberikan banyak hadiah kepada Mbak Enji. Terus ada karangan bunga, terus ada tulisan-tulisan dan lainnya bahwa mereka bilang mereka rindu, rindu ibu, karena selama ini ada ibu, ada bapak. Tadi dibacakan di mobil, wah nangis, tisu sampai habis tadi. Ya, jadi hari Kamis minggu lalu ya kita sudah terima laporan kasusnya diduga pencemaran nama baik ya atas nama diduga terlapor yang dikenal sebagai Mawar Afiq dari pihak suami melalui kuasa hukum ya sudah kita terima, kemudian sudah kita gelar juga kasusnya, nanti akan kita panggil terutama dari pihak pelapor dulu terkait keterangan-keterangan yang akan kita butuhkan untuk memenuhi unsur-unsur dari kasus tersebut. Nanti setelah saksi-saksi yang menguatkan, termasuk nanti dari ahli, bisa kita panggil Mawar Afiq untuk kita panggil juga. Namun memang ini masih proses penyelidikan ya, karena baru laporannya baru, jadi nanti masih dalam proses terus. Si siapa Mawarnya? Mawarnya iya. Kalau itu kita menyesuaikan dengan beberapa saksi yang kita panggil. Berapa orang kita panggil kan semakin banyak saksi yang mungkin bisa memberikan keterangan ya nanti kan akan membutuhkan waktu mungkin akan lebih lama gitu loh. Nah setelah itu baru kita panggil Mawar sebagai terlapornya. Jadi kita nggak bisa menentukan kapan dia bisa langsung dipanggil atau belum. Kita harus memanggil saksi dulu untuk menguatkan itu. Nanti kita lihat dulu ya. Kita belum tahu apakah pencemaran nama baik ini nanti melalui langsung atau melalui media seperti sosial media. Nanti kan kita akan kembangkan apakah nanti kita terapkan pasal KUHP biasa atau pasal Undang-Undang ITE, nanti kita sesuaikan dengan alat bukti maupun keterangan dari saksi-saksi. Nah, karena ini masih baru banget. Ya sementara kan masih kita baru periksa saksi terlapor ya nanti ya minggu ini. Kemudian dari situ baru kita akan tentukan langkah selanjutnya. Jadi kita masih belum bisa ini ya, karena masih baru ya. Tapi yang bisa kami pastikan adalah nggak ada mention atau penyebutan tentang perselingkuhan atau apa, nggak ada gitu. Sejauh nggak ada yang kita temukan melanggar hukum, ya walaupun aneh ya kita nggak tanyain gitu. Dan dia juga baru menikah sama istrinya, ya dan mereka juga concern sama kehidupan sehari-hari mereka gitu. Takut stres juga gitu, ditekan sama media, terus diberitain macam-macam tuh stres juga. Saya jujur kaget ya dengan kabarnya Mawar gitu. Sedih, kaget, karena baru tahu gitu ternyata pas dapet kabar langsung yang seperti ini gitu.
mawar dilaporkan, pertama kita harus tahu dulu nih atas dasar laporannya itu apa, berita yang dilaporkan itu seperti apa gitu loh ya kan. Tapi yang saya tahu katanya tentang masalah pencemaran nama baik ya, karena katanya mawar memposting kata-kata yang seperti kayak kesannya memfitnah atau segala macam gitu. Cuman kalau aku secara pribadi sih ngelihatnya itu lebih kepada kayak curhatan isi hati seorang ibu ya, seorang istri, di mana dia merasa mungkin yang dia butuhkan sekarang adalah orang-orang yang bisa mendengarkan dia secara keseluruhan, dan mungkin dengan dia memposting seperti itu, niat dia mungkin sama sekali tidak ada niat ingin mencemarkan nama baik mantan suaminya, tapi lebih kepada mungkin rasa sakit hati agar mungkin ketika pada saat hal ini terjadi sama Mawar, mungkin tidak akan terjadi sama yang lainnya gitu. Seperti itu mungkin ya. Ya wajar ya, karena mungkin aku rasa yang namanya itu media sosial gitu loh ya kan, sekarang kan memang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya istilahnya lebih ke curhat, hal-hal yang kalau mungkin seperti ini ya mungkin wajar, mungkin masalahnya karena viral gitu, jadi heboh semuanya gitu. Jadi sebenarnya mungkin kenyataannya di sana tuh mungkin seperti itu, tapi ya buat aku sih sangat disayangkan sekali kalau misalkan memang ada niat pencemaran nama baik lalu dilaporkan. Sangat disayangkan sekali sih kalau menurut saya. Yang pasti ketika pada saat Mawar memposting hal-hal yang menyangkut curhatannya dia gitu loh, dia sudah memikirkan secara matang gitu loh ya kan, apa yang dia lakukan di media sosial itu, aku rasa dia sudah benar-benar secara matang sudah dipikirkan gitu loh ya kan, apa dampak kedepannya gitu loh ya kan kalau seandainya postingan ini dia lakukan. Aku rasa Mawar sudah tahu resiko apa yang bakalan terjadi, dan mungkin ini kan sepihak, artinya ketika pada saat Mawar memposting gitu loh kan hal-hal yang menyangkut tentang mantannya, tanpa disadari dan nggak menyangka juga gitu, mungkin bakalan sampai seheboh ini mungkin barangkali gitu loh ya kan. Dan pada akhirnya ya dampak yang dirasakan oleh mantan adalah mungkin ini sangat-sangat berpengaruh sekali untuk hal yang menyangkut masalah pekerjaannya dia gitu loh ya kan. Tapi ya semua itu ada konsekuensinya, ada resikonya, apapun itu. Aku kembalikan lagi ke Mawarnya. Mawar sudah memposting itu, dia sudah memikirkan secara matang apa yang mesti harus dia terima nanti ke depannya seperti apa. Ya sebenarnya sih bukan pro atau nggak pro ya, mungkin hubungan anak sama ibu aja kalau gue sih. Ya berharap lah kalau yang lebih atau tersayangi ya tetap anak kandungnya lah. Kalau aku kan hanya ngurus sebatas ya bakti kita lah terhadap orang tua gitu. Ya udah nggak bisa dibalikin gitu loh. Ibaratnya gelas yang sudah pecah kan nggak bisa kita pungutin jadi satu untuk kita satukan. Tapi itu udah menjadi sebuah cerita sejarah lah buat aku maupun Kalina gitu loh. Yang pasti aku sekarang ya fokus untuk beberapa pekerjaan yang sudah ada. Kan banyak yang aku urusin selain anak-anak aku, keluarga besar aku. Juga aku harus urusin Mama En, kan kondisinya juga lagi sakit. Prihatin untuk kita bener-bener harus ada jam berapapun teleponnya beliau malam. Insya Allah aku selalu siaga buat beliau gitu-gitu sih. Ya kita berdoa aja semoga Allah membukakan pintu hatinya dia untuk bisa lebih punya nilai kepatuhan sama ibu. Apapun kalau ibu itu selalu akan menjadi junjungan tinggi untuk kita. Nggak beranilah itu area yang memang harus menilai seseorang gitu. Kita pribadi ya udahlah, yang penting ada rasa pengabdian gitu. Nggak ada yang namanya, mungkin bisa ada mantan istri tapi nggak ada yang namanya mantan ibu gitu. Jadi biar bagaimanapun dia selalu melekat sama kita. Baik, sangat baik. Ini aku komunikasi mau tinju, hati-hati nak gitu-gitu. Terus ya berdoa, ya aku nyiapin suster ataupun ART yang bisa buat handle mama, makannya aku aturin, nanti cek ke dokternya apa ya di sela-sela waktu lah
kita masih bisa, kita nggak tahu, mungkin kebaikan kecil ini yang bisa menolong kita saat nanti hisab, saat di akhirat nanti. Kita nggak tahu, ada hablum minallah, ada hablum minannas, kita yakinlah ada suatu kebaikan kecil yang bisa menjadi penentu kita nantinya untuk Allah gitu. Nggak apa-apa, cuma kan semua udah pembuktian, udah memang ada cowoknya, memang ada pasangannya, ya udahlah, masing-masing kepada personalnya gitu. Siapa? Aku masih. Ini hari ini aku siang. Sebelum tinju kan memang libur juga Sabtu, jadi aku bisa. Jujur Kalina tuh, saya saat ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Rani tuh nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya. Saya telepon nggak pernah diangkat. Saya WA pun nggak pernah dibaca sama dia. Terakhir dia ke sini tahun lalu November, 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi ke sini. Waktu menikah mereka ke sini. Memang saya yang nikahin mereka. Saya nikahin mereka karena saya menghindari fitnah ya. Jangan sampai ya, mereka kan orang-orang dewasa, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari saya nggak tahu ya masalahnya apa. Kan yang tahu Rani. Sepertinya dia punya dendam mungkin sama saya yang saya nggak tahu, cuma dia yang tahu. Kalau nggak dikasih tahu kan saya nggak tahu. Dia punya rasa kecewa sama saya dan saya nggak tahu apa itu. Kalau boleh saya katakan ini udah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap diri saya. Kenapa begitu? Karena dari awal saya sakit itu kan dia sama asistennya namanya Omen ya, yang urus saya. Itu panjang perjalanan saya. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.